Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Zaki. Saya dari kelas 11 MIPA 4. Pada ini saya di sini saya akan membawakan pengertian dari teks eksplanasi, lalu cara mengidentifikasi teks eksplanasi, bagaimana cara mengkonstruksi teks eksplanasi, lalu struktur dan kaidah kebahasaan dari teks eksplanasi dan contoh, lalu alasan mengapa dari contoh tersebut dapat dikatakan teks eksplanasi. Mungkin banyak dari kita yang sudah atau pernah mendengar apa itu teks eksplanasi. Teks eksplanasi adalah teks yang menjelaskan atau menceritakan bagaimana proses terbentuknya atau terjadinya sebuah fenomena, baik fenomena alam maupun fenomena sosial. Di dalam teks eksplanasi ini, fenomena dapat terjadi karena adanya suatu fenomena sebelumnya, dan peristiwa tersebut akan membawa peristiwa lain sesudahnya pula. Setelah kita mengetahui apa itu arti dari teks eksplanasi, sekarang kita akan mengetahui bagaimana cara mengidentifikasi teks eksplanasi. Cara untuk mengidentifikasi teks eksplanasi yaitu caranya yang pertama, kita harus memahami struktur dari teks eksplanasi. Struktur dari teks eksplanasi itu ada 3. Yang pertama, pernyataan umum. Lalu yang kedua ada deretan penjelas atau deretan sebab akibat. Lalu yang ketiga ini interpretasi atau penutup. Nah, lalu kita juga harus membuat informasi berdasarkan fakta atau faktual. Lalu dari fakta-fakta tersebut harus bersifat ilmiah dan juga keilmuan. Contohnya seperti ilmu sains dan ilmu-ilmu lainnya. Lalu teks eksplanasi juga dapat dikonstruksi. Caranya yaitu dengan menyusun bagian-bagian pokok teks eksplanasi. Sebenarnya tidak ada perbedaan istilah antara bagian-bagian pokok teks eksplanasi dan juga struktur teks eksplanasi. Lalu kita juga harus mengingat kembali ciri-ciri dari teks eksplanasi, yaitu dari strukturnya, lalu dari fakta-fakta yang harus dimuat, dan juga fakta tersebut harus bersifat ilmiah dan juga keilmuan. Tadi kan ada struktur teks eksplanasi itu ada 3. Yang pertama, pernyataan umum. Pernyataan umum ini berisi tentang fenomena yang akan dibahas. Lalu yang kedua ada deretan penjelas atau deretan sebab akibat. Nah, deretan penjelas ini berisi tentang bagaimana proses tersebut bisa terjadi dan sebab dan juga akibatnya, mengapa proses atau fenomena tersebut bisa terjadi. Lalu yang terakhir ada interpretasi atau penutup. Sebenarnya interpretasi itu tidaklah harus dalam sebuah teks eksplanasi. Namun untuk agar menjadikan teks eksplanasi tersebut menjadi teks eksplanasi yang sempurna, alangkah lebih baiknya memiliki 3 struktur tersebut. Lalu kaidah kebahasaan dari teks eksplanasi. Kaidah kebahasaan adalah aturan-aturan atau kaidah yang digunakan untuk membuat teks atau kalimat sebagai ciri atau pembeda dari teks lainnya. Kalau kaidah dari teks eksplanasi itu biasanya menggunakan istilah-istilah ilmiah. Lalu teks eksplanasi lebih berfokus pada generik atau bukan pada partisipan manusia. Contohnya seperti bencana alam, seperti gempa bumi, banjir, tanah longsor, gunung meletus, dan bencana alam lainnya. Lalu teks eksplanasi juga banyak menggunakan konstruksi waktu dan juga kausul. Lalu teks eksplanasi juga banyak menggunakan kalimat pasif dan banyak menggunakan kalimat material. Lalu contoh teks eksplanasi. Contoh teks eksplanasi itu dapat kita lihat seperti teks pengamen jalanan. Nah, contoh teksnya itu seperti ini. Semakin menjamurnya pengamen jalanan di Indonesia, apalagi di kota-kota besar, itu seperti menimbulkan permasalahan tersendiri. Banyak pihak yang menganggap hal tersebut negatif dan juga ada pihak yang menganggap hal tersebut positif. Hal ini menimbulkan pro dan kontra di kalangan masyarakat. Nah, dari teks ini mengapa dapat disimpulkan bahwa teks pengamen jalanan itu dapat dikatakan teks eksplanasi. Yang pertama kita lihat dari strukturnya.
teks pengamen jalanan ini memiliki 3 struktur teks eksplanasi. Yang pertama, dia memiliki pernyataan umum, lalu memiliki deret sebab akibat atau deretan penjelas, lalu dia juga memiliki interpretasi atau penutup. Pernyataan umumnya ini terdapat di paragraf 1, lalu deretan penjelas terdapat di paragraf 2, 3, 4, dan juga 5. Lalu penutupnya itu terdapat di paragraf 6. Dan juga di dalam teks pengamen jalanan itu informasinya itu dimuat berdasarkan fakta, seperti sekarang banyaknya pengamen jalanan, lalu dari sisi positif dan juga sisi negatif yang dianggap oleh masyarakat. Lalu di dalam teks pengamen jalanan ini juga banyak menggunakan kalimat pasif dan juga konjungsi waktu dan juga kausul. Nah, dari ciri-ciri yang terdapat di teks pengamen tersebut itu merupakan ciri-ciri dari teks eksplanasi. Jadi dapat disimpulkan bahwa teks pengamen jalanan adalah teks eksplanasi. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Nun wal qalam wa ma yasurun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.